Salam sepak bola dan salam sehat sahabat football mania khususnya di Kepulauan Riau. Kembali lagi kita bersama-sama di Cakap-Cakap Bola. Dan seperti biasa sebaik pantun pembuka dari kami, tak sayang karena tak kenal, perlulah tahu siapa namanya. Mimpi Kepri punya stadion internasional. Semoga gubernur baru mewujudkannya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang mimpi Kepri. Sahabat pelurunya punya stadion sepak bola standar internasional dengan gubernur yang baru. Tentunya begitu harapan kita. Baik, sahabat football mania, kalau tadi kita melihat judul dan tema dari Cakap-Cakap Bola kita kali ini, tentunya kita sepakat bahwasanya mimpi Kepri punya stadion sepak bola standar internasional tidak bisa lepas dari campur tangan sang kepala daerah. Dalam hal ini sosok seorang gubernur yang punya kuasa serta kebijakan untuk mewujudkan itu semua. Contoh yang mudah kita dapat lihat, ya ini gubernur daerah lain yang bisa memperjuangkan berdirinya stadion yang megah dan berstandar minimal nasional di daerah atau provinsi masing-masing yang mereka pimpin. Katakanlah Provinsi Riau ya, sahabat football mania, dengan main stadiumnya, dan Provinsi Sumatera Selatan dengan Stadion Jakabaringnya. Dan kalau kita lebih mengarah lagi, kita dapat melihat Provinsi DKI Jakarta yang berhasil membangun Jakarta International Stadium, atau yang lebih kita kenal dengan nama JIS ya, JIS Stadium ya, dikarenakan gubernurnya Anies Baswedan waktu itu punya perhatian yang begitu besar terhadap dunia olahraga khususnya sepak bola, sehingga beliau berupaya mewujudkan mimpi masyarakat Jakarta untuk punya stadion besar dan megah, ya ini yang tadi saya katakan, Stadion JIS yang sudah berdiri beberapa waktu lalu dan pengelolaannya di bawah Pemprov DKI Jakarta tentunya. Sahabat football mania, kembali lagi ke judul dan tema Cakap-Cakap Bola kita kali ini. Kita bahas stadion. Jadi stadion sepak bola standar nasional adalah stadion yang telah lolos verifikasi oleh tim survei dari PSSI Pusat selaku federasi resmi sepak bola di Indonesia tentunya, dan dinilai layak digunakan untuk pertandingan resmi PSSI atau level nasional seperti pertandingan Liga 2 contohnya dan Liga 1, serta pertandingan yang dinyatakan selevel oleh PSSI Pusat. Meskipun ada dispensasi di beberapa tempat yang diberikan oleh PSSI sendiri, sebagaimana pertandingan Liga 2 yang pernah dilakoni oleh klub Liga 2 Kepri 757 Kepri Jaya FC beberapa tahun lalu ya, sahabat football mania, dengan Kota Batam sebagai home base-nya. Dispensasi itu diberikan dikarenakan Stadion Citra Mas adalah alternatif stadion yang paling terlayak untuk digunakan oleh 757 Kepri Jaya FC untuk melakukan laga kandangnya atau home. Jadi PSSI dalam hal ini panitia Liga 2 Indonesia waktu itu terpaksa memberikan dispensasi kepada 757 Kepri Jaya FC untuk menggunakan stadion yang ada, yang tadi saya katakan, yang dikatakan itulah yang terlayak, kan begitu. Sementara stadion yang dikatakan standar internasional
tentunya stadion sepak bola yang telah lolos verifikasi oleh FIFA. Nah, untuk gambaran kualifikasi penilaian secara umumnya, sahabat Football Mania ya meliputi fasilitas penunjang keamanan, fasilitas penunjang keselamatan, fasilitas pemain, fasilitas penonton, dan fasilitas lainnya berdasarkan standarisasi di masing-masing tingkatan baik di level nasional PSSI maupun FIFA. Sahabat Football Mania, jika kita melihat kondisi stadion yang ada di Provinsi Kepri sendiri, maka untuk saat ini kita belum memiliki stadion sepak bola yang berstandar nasional, apalagi internasional, kan begitu. Nah, hal ini sedikit saya bercerita dan teringat pada awal tahun 2023 yang lalu, sahabat Football Mania, ketika saya bersama manajer PSPS Riau waktu itu, Nurmiadi Boy, kami mendampingi tim risk assessment PSSI Pusat yang kala itu dipimpin oleh Kombes Pol Yakobus Sukirno ketika melakukan penilaian terhadap Stadion Temenggung Abdul Jamal milik BP Batam, karena itu pemerintah yang punya, dan satu lagi Stadion Citra Mas milik swasta yang berada di lokasi daerah Kabil ya, Kota Batam. Waktu itu risk assessment dilakukan karena adanya rencana klub Liga 2 PSPS Riau yang akan pindah home base ke Batam. Ceritanya begitu, sahabat Football Mania. Jadi sebagaimana hasil penilaian oleh tim risk assessment dan hasil survei lapangan yang dilakukan, maka diberikanlah kesimpulan bahwa di Kepri lebih kurang sama kondisi stadion yang ada, sahabat Football Mania. Semuanya baik di Batam, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang, dan kota lainnya tidak memenuhi persyaratan standar nasional, dalam hal ini PSSI. Dan waktu itu PSPS Riau akhirnya tidak jadi juga pindah home base ke Kota Batam. Nah, itu dikarenakan adanya perubahan kebijakan pelaksanaan Liga 2 oleh PSSI, atau dalam hal ini Panitia Liga 2 waktu itu. Dan jika pun jadi pindah ke Batam ya, maksud kami home base dari PSPS Riau itu kemungkinan juga akan mendapatkan pertimbangan dan kebijakan yang bersifat dispensasi dari PSSI untuk menggunakan stadion yang ada sebagai home base di Batam. Begitu ceritanya, sahabat Football Mania. Untuk stadion sepak bola yang ada yang dapat dijadikan alternatif, maksud kami di Kepri saat ini, di Batam ya ada Stadion Temenggung Abdul Jamal, Stadion Citra Mas, dan Stadion Satya Prabu milik Polda Kepri ya. Nah, sementara di Tanjung Balai Karimun ada Stadion Badang Perkasa, dan di Tanjung Pinang Stadion Sri Tribuana Dompa milik Pemprov Kepri. Informasinya seperti itu. Untuk standar stadion yang ada, semuanya lebih kurang sama, sahabat Football Mania. Belum masuk kategori stadion standar nasional PSSI, apalagi internasional atau FIFA. Nah, kenapa? Karena dikarenakan kondisi yang ada secara fasilitas belum memenuhi standar yang ditetapkan, begitu. Lebih lanjut, sahabat Football Mania, nah ini sebuah pertanyaan kan begitu. Perlukah Kepri punya stadion sepak bola berstandar internasional? Mungkin kalau boleh saya memberikan pandangan versi saya ya, tentunya letak strategis Provinsi Kepri yang bersebelahan dengan beberapa negara tetangga, antara lain Singapura dan Malaysia, dapat dikatakan secara kondisi lintas negara. Nah, karena bersebelahan tadi, sangat perlu memiliki stadion sepak bola yang bertaraf internasional.
beberapa pertimbangan ya, karena laga internasional antara klub sepak bola profesional Indonesia seperti Persib Bandung, Semen Padang, Persija Jakarta dan lainnya yang bertanding dengan klub sepak bola profesional dari negara tetangga Singapura dan Malaysia itu pernah dilaksanakan di Batam, sahabat Football Mania. Jadi artinya potensi untuk menggelar pertandingan laga internasional cenderung tinggi, meskipun di Kepri sendiri belum ada klub sepak bola level profesional maksud kami. Dan perlu kita ketahui, untuk laga sepak bola level internasional tersebut tentunya sangat besar pengaruh dan dampaknya bagi perekonomian di Kepri, katakanlah di Batam kita bahas kali ini. Ya, Kepri juga secara umumnya dari konsep sport tourism tentunya. Katakanlah jika berhasil menggelar pertandingan sepak bola internasional, tentunya akan juga mengundang para pendukung ya, yang kita sebut supporter dari masing-masing tim tamu, katakanlah dari luar negara ya, dalam skala besar maksud kami. Sebagaimana gambaran tradisi di sepak bola itu sendiri tentunya akan meningkatkan dampaknya maksud kami bagi hunian hotel di Kepulauan Riau. Dan saya rasa tidak itu saja ya, para tamu yang datang ke Kepri akan melakukan aktivitas layaknya turis pada umumnya, yang mana mereka akan memberi dampak peningkatan ke sektor-sektor lainnya. Apa saja ya, seperti jasa kapal feri, tentu ya, kalau pertandingan laga internasional dari luar negeri, maka supporter yang ingin menonton, menyaksikan ke kota Batam maksud kami ya, itu meningkatkan jumlah kunjungan turis, dalam ini penumpang kapal feri tadi. Ya, yang lain apa? Tentu dengan banyaknya turis, tamu, banyak supporter, transport di dalam kota itu sendiri, baik di kota Batam, Tanjung Pinang atau dimanapun lah stadion itu nanti berdiri. Ya, katakan dari sini maksud kita adalah taksinya, sahabat Football Mania. Apalagi wisata belanja, ya seperti biasa mereka datang ya, nantinya tidak hanya sebatas menonton sepak bola, tapi juga melakukan aktivitas wisata belanja, ya tentunya ke mal-mal, jadi ramai kan begitu. Dan wisata kuliner pastinya akan terdampak juga. Mereka juga selama ini ke Batam, favoritnya juga wisata kuliner, wisata makan, ya tidak di Batam, mungkin di Tanjung Pinang dan daerah Kepri lainnya. Dan sektor-sektor lainnya juga akan terdampak secara positif. Begitu kira-kira pandangan saya. Sahabat Football Mania, sebagaimana di awal tadi saya sampaikan, kita tentunya berharap, ini mohon maaf ya, dengan judul yang tadi saya sampaikan, kontestasi kepala daerah di Kepri yang tak lama lagi, diharapkan nantinya Kepri punya gubernur baru, siapapun itu. Tapi kalau boleh saya kasih gambaran, ya tentunya yang dapat memberikan gebrakan dan sentuhan gaya pembangunan yang juga baru, serta mampu mewujudkan mimpi kita semua, masyarakat pencinta sepak bola yang ada di Kepulauan Riau, untuk punya stadion bertaraf internasional seperti daerah atau provinsi yang lainnya. Itu harapan kita bersama. Dan sahabat Football Mania, saya sempat mengikuti salah satu kontestan Pilgub Kepri yang nanti akan berkontestasi. Ada yang katanya juga punya mimpi, sebagaimana pembahasan kita tadi, bagaimana Kepri, katakanlah kita contohkan di Batam, nantinya punya stadion bertaraf internasional. Nah, ini bila kita melihat kondisi di Batam, beliau sebagai wali kota sekaligus kepala BPBD Batam telah terbukti dengan hasil pembangunan yang dilakukan di kota Batam.
kita bahas dulu. Jadi maka bukan tidak mungkin dengan gambaran itu kita bisa mengharapkan mimpi kita tadi punya stadion bertaraf internasional bisa terwujud. Paling tidak kita bisa melihat dulu, ya, sahabat Football Mania, dari latar belakang figur yang selain punya visi dalam membangun, tapi juga punya passion, ya, yang dapat dilihat dari keinginan dan mimpinya yang telah disampaikan beliau, yang kita ikuti kepada publik melalui media beberapa waktu lalu. Dan bahkan sempat ya, kita ikuti juga mengutarakan bagaimana di Kepri, ya, kita contohkanlah Batam, nantinya bisa dibangun stadion yang megah seperti stadion di Inggris. Nah, begitu ceritanya. Dan tentunya hal ini sejalan dengan konsep sport tourism yang lebih spesifik mengarah ke industri sepak bola, dengan mencontohkan, ya tadi saya katakan mencontohkan, beliau mencontohkan stadion milik Liverpool dan Manchester United di Inggris yang dapat dijadikan objek dari konsep bisnis yang besar di industri olahraga atau industri sepak bola tadi. Niat dan keinginan ini ditunjukkan untuk berupaya memajukan olahraga di Kepri yang tadi saya sampaikan, khususnya sepak bola, dengan memulai renovasi pembangunan sarana berupa stadion adalah hal yang layak tentunya untuk dijadikan pertimbangan. Semoga sahabat Football Mania kita mendapatkan gubernur baru yang bisa mewujudkan pembangunan di sektor olahraga, harapan kita. Ya, tentunya bisa mewujudkan Kepri punya stadion bertaraf internasional. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat Football Mania, saya rasa untuk cakap-cakap bola kali ini demikian dulu. Salam sehat, salam sepak bola, dan sampai berjumpa di cakap-cakap bola berikutnya. Bye bye.